Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini sudah tidak terasa bahwa kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember 2023. Mungkin di tempat yang sama juga Bapak Ibu Saudara, mungkin di kursi yang sama juga pada saat awal tahun penuh banyak ketakutan, penuh banyak keraguan untuk masuk di tahun 2023. Tapi di hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia-Nya Tuhan, sampai detik ini di akhir tahun Bapak Ibu dan Saudara termasuk saya masih bisa merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini untuk kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur. Rasakan kebaikan-Nya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia yang selalu ada buat hidupku. Engkau baik, kami bersyukur. Biar kami mau datang Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menjamah hidup kami pada pagi hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Angkat tanganmu, katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan iman katakan, kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan, kesetiaan-Mu. Engkau Allah. Sekali lagi, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Immanuel, Engkau besertaku, Engkau sumber kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur, naikkan penyembahan-Mu Yesus. Haleluya, ku sembah Engkau, ku puji Engkau Yesus. Jamah hati kami, jamah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya, Yesus, Yesus. Rabaya, 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 rabo. Rabaya, 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 rabaya. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, fall in this place. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Sembah, sembah, sembah Dia, sembah Raja, segala Raja. Yesus, ku puji, ku sembah. Engkau sumber kekuatanku, Engkau Allahku, Engkau kekuatanku. Ku bersyukur,
Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Yesus. Engkau sumber kekuatanku. Kami mau bersyukur. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifest serah. Panggil namanya Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai manifest Sarah. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifest. Panggil namanya Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifest. Yahweh, angkat tanganmu katakan Yahweh, Yahweh Rafa Elohim. Dia Tuhan yang maha besar. Yes, Jireh Adonai semanifest. Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifest. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian penyembahan yang kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan kami naikkan, akan ada mujizat baru buat hidup kami Tuhan. Akan ada jalan-jalan yang baru Tuhan buat hidup kami Tuhan. Pintu-pintu tertutup akan terbuka Tuhan dalam tangan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, biar kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya. Katakan shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Bahwa kita umat yang dipilih dari segala bangsa. Amin. Belum kedengaran amin? Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya.
kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah semua kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari umat pilihan Tuhan kita katakan, kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Angkat tanganmu, kita katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah dan hormat, terimalah sembah kami, pujian kami dan hormat. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama kita sorakan, haleluya. Mari kita bangkit diri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah di bulan Desember Bapak Ibu Saudara, mari kita rayakan dengan sukacita kelahiran Raja dari segala Raja, Tuhan Yesus, amin. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Mari kita rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus. Katakan Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dialah Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dengan sorak-sorak katakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, Dia lahir, yes, dan hidup selamanya.
Amin. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mana tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, belum kedengaran? Kita hari ini, pagi ini siap untuk olahraga sedikit ya. Bisa ikutin gerakan saya. Tangannya gini bisa. Yang belakang masih belum joget nih. Ayo, mana Bapak Ibu Saudara tangannya? Yes. Nyanyi bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Belum, kakak tinggi lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Sekali lagi, lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, lebih. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Beri kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amplop berwarna kuning dan biru. Bapak Ibu Saudara bisa membawa ke kotak sebelah kanan dan juga kiri saya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tembok kiri dan kanan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau teramat baik buat hidup kami Tuhan. Ini bukti kesetiaan kami Tuhan, untuk kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biar persembahan ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dengan sukacita persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di akhir tahun ini sudah penuh mungkin kejadian, semua mukjizat, semua perkara yang sudah Tuhan izinkan ada dalam hidup kita tahun 2023. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara bahwa
bahwa kasih-Nya, kuasanya, dan darah-Nya tak akan pernah habis dalam hidup kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Engkau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh yang terbaik dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau yang telah mati gantikan hidupku, gantikan hidupku, sebab itu ku selalu. Angkat kedua tanganmu, katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu, amin. Darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah satu keyakinan iman kami, pengorbanan Kristus bagi kami sempurna adanya, satu kali, sempurna sampai selama-lamanya. Kami bangga, kami bersyukur, kami menjadi anak-anak Tuhan. Inilah pujian, inilah kemuliaan dan hormat sembah kami
bagi nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Dan Engkau yang berkenan memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Pengurapan Roh Kudus memampukan hamba untuk berkata-kata dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh sekali lagi katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik, mari kita akan lihat materi yang sudah dipersiapkan hari ini. Saudaraku, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang menghasilkan buah, ya, hidup berbuah. Next, kita lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini sama-sama ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudaraku, surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, satu jemaat yang berada di daerah Makedonia. Ibu kota dari Makedonia itu adalah Tesalonika, dan jemaat ini dianggap sudah relatif dewasa dan hidup mereka menghasilkan buah dari kehidupan kekristenan mereka. Sehingga Paulus bersyukur di dalam doanya. Dan Paulus katakan, kami mengingat ada 3 perkara saudaraku. Pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan ketekunan pengharapanmu. Jadi ini 3 ciri nyata saudaraku. Ya, kehidupan kekristenan yang menghasilkan buah. Kekristenan yang bertumbuh dewasa. Pasti ada iman, pengharapan, dan kasih. Oke, next. Jemaat Tesalonika adalah hasil pemberitaan Paulus yang memiliki kedewasaan secara rohani. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan mereka yang berbuah dalam area iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu saudaraku, hari ini kita secara singkat, kita mau coba gali dan pelajari apa sih tandanya, apa cirinya seseorang yang hidupnya menghasilkan buah, hidupnya berbuah. Oke, next. Yang pertama coba lihat sekali lagi pernyataan firman Tuhan Paulus yang nyatakan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka memiliki pekerjaan iman. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang apa saudara? Imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudaraku dengar baik-baik. Bukti nyata orang percaya yang hidupnya berbuah, dia pasti akan memiliki pekerjaan iman. Ya, saudaraku, oke, boleh dilanjut multimedia. Berita Injil yang diterima jemaat Tesalonika bukan saja membuat mereka menjadi pribadi yang percaya kepada Kristus. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah pemberitaan Injil itu juga mereka mengalami sebuah tekanan hidup. Bahkan penganiayaan. Saya mau katakan hal yang sama saudaraku. Demikian juga dengan pembaharuan hidup orang percaya. Ketika seseorang sungguh-sungguh mau lahir baru dalam Kristus, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya garis bawah ya, sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali diikuti dalam pergumulan, tantangan, masalah, tekanan. Tidak sedikit juga
mengalami penganiayaan. Tapi saya mau katakan sekali lagi saudaraku bahwa orang-orang yang tetap memilih untuk mereka bertumbuh menjadi dewasa, hidup mereka menghasilkan buah di dalam Kristus. Ada satu tanda nyata bahwa pasti ada pekerjaan iman yang nyata yang dihasilkan dalam hidup mereka. Penganiayaan tidak membuat jemaat Tesalonika bungkam. Sebaliknya, mereka menunjukkan bukti pekerjaan iman yang mereka lakukan sampai tersebar di seluruh Makedonia dan Akaya, bahkan di semua tempat. Sehingga Paulus tidak perlu bercerita apa-apa lagi. Orang bisa menyaksikan, orang bisa melihat tentang pekerjaan iman yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Hal yang sama yang saya mau tekankan saudaraku. Kalau saudara berkata bahwa saudara adalah orang percaya, biar seluruh dunia, orang-orang di sekitarmu bisa melihat tentang pekerjaan iman yang dihasilkan dari buah kehidupanmu. Engkau tidak lagi hidupmu sama, engkau tidak lagi hidupmu seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tapi engkau memiliki pekerjaan iman yang orang tidak perlu lagi menyatakan bahwa engkau adalah orang Kristen. Orang sudah tahu bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Kenapa? Karena dari setiap pekerjaan iman yang kita perbuat. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, lanjut saudaraku. Yang menjadi pertanyaan, apa sih pekerjaan iman itu? Saya catat di sana saudaraku. Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu, apa saudara? Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, ini definisi yang saya coba rangkum saudaraku. Apa pekerjaan iman itu? Pekerjaan iman adalah suatu kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus dan mengalami pengenalan yang benar tentang Dia. Kenapa saya tambahkan saudaraku? Mengalami pengenalan yang benar. Saya mau katakan orang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman yang besar. Orang bisa mengalami sebuah perubahan hidup di dalam imannya. Kalau sungguh-sungguh saudaraku, orang itu memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saya berharap saudaraku bahwa jemaat Katarizo mengalami pertumbuhan kedewasaan, hidupnya menghasilkan buah, hidupnya berbuah, ditunjukkan dengan memiliki pekerjaan iman. Ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, bahkan mungkin ada godaan. Tawaran hal-hal yang membuat kita harus meninggalkan iman kita. Ini buat orang-orang muda, saya wanti-wanti. Jangan tukar imanmu dengan pasangan hidup. Saya berulang-ulang kali saudaraku, sedih sekali saya. Jujur, saya tidak lagi mengerti saya harus mengajar seperti apa lagi. Tapi berulang-ulang kali saya jumpai saudaraku, ada begitu banyak muda sekali jual imannya karena hanya kata cinta. Orang-orang muda, kau boleh tanya sama orang tuamu yang sudah nikah. Nikah itu gak cukup hanya kata cinta. Kau boleh tanya sama orang tuamu. Kalau cuma mau makan kata cinta, tuh, yang tua-tua langsung ketawa semua. Ngerti maksudnya? Tapi orang muda itu kalau pacaran cuman yang diutamakan cuman kata cinta. Cintanya pun tak ngerti cinta apa. Hanya cinta eros yang dipakai pula gitu. Saya mau katakan jangan tukar imanmu. Jangan tukar imanmu dengan hanya karena pasangan hidup. Ya, saya mau katakan saudaraku, orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki pekerjaan iman ya. Hidupnya berbuah itu akan memiliki pekerjaan iman. Dia akan memiliki sepenuhnya kepercayaan. Hidupnya tidak lagi sama, tapi ada perbuatan-perbuatan iman karena pengenalan yang benar tentang Dia. Oke, next, lanjut saudaraku. Iman sejati orang percaya kepada Kristus akan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan imannya. Ada pertanyaan yang seringkali dinyatakan bahwa orang Kristen memiliki satu keyakinan, iman bahwa siapa yang ada dalam Kristus dia akan beroleh hidup yang kekal.
tetapi hidupnya nggak berubah. Hidupnya dalam dosa, hidupnya di dalam kecemaran, hidupnya di dalam kejahatan. Lalu berpikir bahwa mati masuk surga. Orang dunia berkata enak amat jadi orang Kristen begitu ya. Saya mau bilang nggak begitu saudaraku. Bukti nyata bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Kristus. Engkau adalah pribadi yang beriman kepada Kristus. Maka ada pekerjaan iman yang nyata dari hasil imanmu itu. Apa? Hidupmu pasti berubah. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Hidupnya tidak lagi sama dengan cara orang dunia. Kalau ada orang Kristen yang katanya percaya kepada Kristus tapi hidupnya dalam dosa, itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh percaya. Dia tidak memiliki pekerjaan iman. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti akan menghasilkan pekerjaan iman yang sesuai dengan imannya. Oke, satu ayat pembanding multimedia, tolong bantu saya keluar dulu, Ibrani pasal 11. Saya akan bacakan saudaraku dari ayat 7 sampai ayat 11 supaya saudara mengerti tentang perkara ini, ya. Bahwa orang yang menghasilkan buah, orang yang bertumbuh dalam kekristenannya, mencapai kedewasaan, menjadi pribadi yang menghasilkan buah, pasti ada pekerjaan iman yang dihasilkan. Coba kita lihat ayat ini ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudaraku, jelas firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang hidupnya dewasa secara rohani, yang menghasilkan buah, firman Tuhan bilang karena iman. Ya. Yang pertama, Nuh disuruh Tuhan buat bahtera, kapal yang besar, bukan di pinggir pantai, bukan di pinggir sungai, tapi di atas gunung. Tapi firman Tuhan bilang apa saudaraku? Karena iman ia taat. Orang akan bilang begini, dasar orang stres, masa bikin kapal di atas gunung? Karena iman, Abraham disuruh meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim. Dan dia pergi menuju ke tanah perjanjian yang akan diberikan sebagai milik pusakanya. Tapi ayat ini bilang apa saudaraku? Dia tidak mengetahui, ia berangkat tetapi tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kira-kira ada orang bilang, mau nanya tetangga gitu ya, Bu mau pindah rumah? Iya. Wah udah angkut-angkut barang nih? Iya. Mau ngomong-ngomong mau pindah kemana ya? Enggak tahu. Wah stres nih orang. Iya kan, kira-kira begitu kan? Saudaraku, karena iman dikatakan bahwa Sarah, karena iman dia percaya sekalipun kandungannya tertutup, tetapi dia akan menerima janji bahwa dia akan memiliki keturunan yang menjadi ahli waris janji-janji Allah. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, orang yang menghasilkan buah dalam kehidupannya, dia pasti akan memiliki pekerjaan iman di dalam hidupnya. Karena iman, saya jumpai ada orang yang terikat dengan narkoba, yang tiap hari, tiap malam pasti sakau. Tapi karena iman,
hidupnya merdeka, terbebas dari obat-obat terlarang. Karena iman, orang yang dulunya tadinya terikat dengan judi, dengan perkara-perkara yang tidak benar, wanita, alkohol, perjudian. Tapi karena iman, hidupnya berubah menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Karena iman, Haryanto Winata yang tadinya duit di otaknya, jadi pendeta. Untungnya jadi pendeta nggak otaknya duit juga gitu ya. Karena iman, saudaraku. Semua orang bilang, aduh jangan sekarang, masih muda. 30 tahun, suruh full timer. 30 tahun, usia yang masih sangat produktif. Usia lagi di puncak-puncaknya karir. Tuhan bilang tinggalkan semua. Layani gereja Tuhan, layani jemaat Tuhan. Karena iman. Amin. Saya terlalu percaya saudaraku, orang yang mau hidupnya berbuah, dia pasti akan memiliki pekerjaan iman di dalam hidupnya. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan boleh terjadi. Tetapi karena iman, hidupnya pasti akan berdampak luar biasa. Amin. Yang kedua, tadi firman Tuhan bilang saudaraku, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang hidupnya menghasilkan buah. Bukan saja memiliki pekerjaan iman, tetapi juga memiliki usaha kasih. Coba kita lihat ayatnya di ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk apa saudaraku? Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudaraku, dengar baik-baik satu ciri yang nyata. Bukti yang nyata seseorang menjadi pribadi yang berbuah ketika dia memiliki usaha kasih. Apa itu? Melayani. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya, hidupnya bukan lagi terfokus untuk dirinya, tetapi semua untuk Tuhan. Jemaat Tesalonika, mereka yang tadinya adalah jemaat yang menyembah kepada ilah-ilah, tetapi mereka percaya kepada Kristus dan mereka memiliki sebuah usaha kasih. Melayani bukan lagi kepada Allah yang mati, tetapi melayani Allah yang hidup. Oke, kita boleh lihat next. Bukti nyata usaha kasih dari jemaat di Tesalonika adalah memberi diri mereka untuk melayani Allah. Tadinya mereka menyembah kepada berhala yang mati, tetapi sekarang mereka menyembah kepada Allah yang hidup dan yang benar. Usaha kasih yang nyata dibuktikan dengan hidup memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Saya mau katakan sekali lagi hari ini, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya berbuah, dia akan menghasilkan usaha kasih di dalam hidupnya. Ya, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bukan lagi hidup untuk dirinya, tapi semata-mata hidupnya untuk melayani Sang Tuhan, Sang Majikan, yaitu Raja di atas segala raja, melayani Allah yang hidup dan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, next, lanjut. Pertanyaannya, apa itu usaha kasih? Ya, saya coba catat di sana saudaraku dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Satu perkara saudaraku, bahwa Paulus katakan bahwa dia mengerti betul bahwa Kristus sudah mati bagi hidupnya. Sudah begitu banyak, sudah begitu besar
kasih yang dilakukan Kristus buat hidupnya. Karena itu hidupnya bukan lagi untuk dirinya. Tapi apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Ya, oke, lanjut. Saya catat di sana saudaraku, usaha kasih adalah karena telah menerima kasih Kristus, maka kita akan berusaha untuk melayani Allah dan sesama. Panggilan orang percaya dalam Kristus bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, namun untuk melayani. Usaha kasih bagi Allah dan sesama. Ya, coba kita lihat ayat pembandingnya saudaraku. Matius pasal yang ke-25. Kita lihat ya. Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Karena cukup panjang saudaraku, saya akan bacakan saja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apa itu? Kenapa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadanya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya mau katakan sekali lagi, saudaraku, dengar baik-baik. Orang yang hidupnya berbuah, dia akan hidup untuk melayani Allah. Dan setiap tindakan kasih, perbuatan kasih yang kita kerjakan, sekecil apapun untuk orang lain, apapun itu, sekecil apapun, firman Tuhan bilang, saudaraku, sama seperti berbuat untuk Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang hari ini, saudaraku, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dia tidak akan pernah bisa diam untuk Tuhan. Cerita tentang seorang wanita yang bernama Maria ketika Yesus berkunjung ke kampung halamannya karena Simon mengundangnya di acara makan. Maria berpikir dalam hatinya, apa yang bisa aku perbuat? Apa yang bisa aku persembahkan? Apa yang bisa aku berikan buat Tuhan? Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, orang yang mau melayani Tuhan, dia tidak akan pernah diam. Dia tidak akan pernah menjadi penonton saja. Dia tidak akan berpangku tangan, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dan dia teringat, saudaraku, minyak narwastu yang firman Tuhan bilang sangat mahal harganya. Lalu dia persembahkan itu buat Tuhan. Dia curahkan dari ujung rambut Kristus sampai kepada kakinya. Sampai satu ruangan itu berbau harum sedemikian rupa. Saya mau katakan sekali lagi bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki usaha kasih, mengasihi Allah, melayani Allah dari hidupnya, dia tidak akan pernah hitung-hitungan buat Tuhan. Dia tidak akan pernah diam buat Tuhan. Dia akan rela berkorban, berbuat sesuatu buat Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Biar hari ini, saudaraku, sungguh-sungguh hidup kita boleh hidup yang bertumbuh dewasa, menghasilkan buah, dan ada usaha kasih. Apa itu? Melayani Allah dan sesama. Dan yang terakhir, bukan saja kita memiliki pekerjaan iman, usaha kasih, tetapi Paulus juga berkata bahwa jemaat Tesalonika itu memiliki ketekunan dalam pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Coba kita lihat ayat 10-nya, saudaraku.
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku, salah satu bukti, boleh lanjut? Kebenaran lain yang dimunculkan jemaat Tesalonika adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam pengharapan menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Saya tadi pagi saudaraku sudah bilang saudaraku ya, kadang-kadang saya dengerin lagu-lagu orang Pentakosta lama, kadang-kadang memang menciptakan lagu itu kadang-kadang aneh gitu ya. Biar susah di dunia gitu kan, lagunya kayaknya miris banget ya. Asal kaya di surga gitu ya. Apalagi lagu-lagunya saudaraku. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Lah tanpa gaji lu makan apa? Persembahan kami apa? Kenapa mesti sedikit? Pelit amat sih lu. Tapi saya mau bilang saudaraku, kenapa mereka buat lagu ini saudaraku ya? Biar susah di dunia, menderita dalam dunia. Asal mati masuk surga gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, kenapa mereka punya lagu seperti itu? Karena mereka punya pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau bilang orang-orang yang menghasilkan buah dalam hidupnya, mereka punya pengharapan akan kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Karena itu Paulus sampai berkata apa? Penderitaan-penderitaan dalam dunia ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan aku peroleh. Saya mau bilang saudaraku hari ini yuk, jadilah kita pribadi orang-orang percaya yang memiliki pengharapan bahwa Kristus pasti akan datang kembali, mengangkat kita semua orang percaya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ini satu pengharapan yang tidak boleh kita lupakan. Makanya kembali saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah tukar imanmu dengan apapun dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, untuk apa kita memperoleh dunia dengan segala isinya, dengan segala kemewahannya, dengan segala kemuliaannya, tapi jiwa kita binasa. Dari atas mimbar ini saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan, jangan pernah tukar imanmu. Biar dalam penderitaan, pergumulan, tekanan hidup, miliki pengharapan bahwa persoalan, masalah, pergumulan yang kita hadapi tidaklah seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang kita akan peroleh bersama-sama dengan Kristus. Amin. Yesus yang bangkit dan hidup itu kini ada di rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita, setiap orang percaya kepadanya. Setiap kita tidak bisa tidak, saudaraku. Pasti akan kembali ke rumah Bapa. Kemarin ada satu pertanyaan yang menggelitik hati saya. Ketika ditanya, berapa jemaat GBI Tambun Gaga yang sudah berpulang? Saya katakan, waduh saya nggak tahu, saya nggak ingat. Tapi yang pasti sudah sangat banyak sekali. Itu hukum alam. Yang tua akhirnya meninggal. Lahir generasi yang baru. Tapi satu perkara saudaraku, biar kita orang-orang yang percaya dalam Kristus, jemaat GBI Katariso Tambun Gaga, kita punya satu pengharapan bahwa Tuhan menyiapkan rumah buat kita. Satu kelak nanti Tuhan akan datang. Dan Tuhan yang akan menjemput kita. Sekali lagi, yang datang menjemput adalah Tuhan sendiri. Bukan si hitam dan si putih yang lidahnya panjang menjulur-julur. Bukan, tapi Tuhan sendiri yang akan datang menjemput kita. Ya, benar saudaraku. Saya dampingi jemaat sampai menghembuskan nafas dan sampai putus nyawa. Sudah sering saudaraku. Dan belum pernah ada saudaraku, waktu saya tungguin mereka, saya doain mereka, saya sambil penyembahan
dalam pujian penyembahan mengiring kepergian jemaat itu. Banyak saudaraku. Belum pernah saya jumpai ada yang teriak-teriak, Pak Gembala, tolong Pak Gembala, ada si hitam si putih Pak Gembala. Nggak ada, belum pernah. Semua tenang. Bisa banyak yang pamitan, Pak saya jalan dulu ya. Ya jalan, Tuhan menyertaimu. Tutup mata saudaraku. Itu bukan 1-2 orang, banyak sekali jemaat yang saya temenin sampai tutup mata terakhir saudaraku. Satu pengharapan, Tuhan yang jemput kita karena rumah kita sudah jadi di sana dan Tuhan akan bawa kita ke sana. Di mana Dia berada, kita pun ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kita, biar hidup kita hidup yang berbuah. Memiliki pekerjaan iman, usaha kasih karena kita melayani Allah dan sesama, dan pengharapan akan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Hari ini firman Tuhan datang buat kita mengingatkan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Paulus bersyukur dalam doanya. Kenapa? Karena ada 3 tanda yang nyata dari jemaat yang hidupnya menghasilkan buah. Mereka pasti memiliki pekerjaan iman. Paulus tidak perlu bersusah-susah untuk menceritakan tentang iman mereka kepada banyak orang, karena orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan ada pekerjaan iman yang dihasilkan oleh jemaat Tesalonika. Hari ini bukti yang nyata yang seharusnya menjadi milik kita. Kalau hidup saudara dan saya menghasilkan buah, maka hidupmu pasti akan memiliki pekerjaan iman. Engkau tidak lagi hidup dengan cara yang sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena iman, hidupmu akan menjadi hidup yang penuh dengan arti, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, firman Tuhan bilang ada usaha kasih, yaitu melayani Allah. Jemaat Tesalonika, mereka yang tadinya melayani ilah-ilah Allah yang tidak hidup, tetapi pengenalannya akan Tuhan membawa mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar. Hidup mereka berubah. Mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menyadari betul Tuhan Yesus sudah memberi banyak kasih dalam hidup mereka, sehingga mereka harus melakukan usaha kasih, melayani Allah dan sesama. Demikian juga buat kita hari ini.
orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak akan berpangku tangan, dia tidak akan berdiam diri melihat orang lain bekerja dan berkarya. Dia akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Allah dan sesama. Pekerjaan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, maka sama kita bekerja untuk Tuhan. Bahkan yang ketiga, tanda yang nyata yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, hidup mereka berbuah karena mereka memiliki pengharapan. Ketekunan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Ketekunan pengharapan inilah yang seharusnya menjadi bagian milik kita. Bahwa tekanan, masalah, penderitaan, pergumulan, persoalan, sakit penyakit yang kita alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang kita akan miliki. Miliki pengharapan bahwa kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Jangan pernah tukar iman kita dengan apapun di dunia ini. Biar sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita tetap ada dalam Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami. Kami menghasilkan buah karena kami menyatakan iman, pengharapan dan kasih kami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Inilah yang ku punya. Saya menggunakan pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Yang mau taat dan setia Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa dan kejahatan kami dan pelanggaran kami. Hari ini Tuhan kami mengingat betapa besarnya pengorbanan buat kami. Hari ini kami mengenang betapa indahnya anugerah-Mu buat kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Biar hidup kami menghasilkan pekerjaan iman, memiliki usaha kasih, dan memiliki ketekunan dalam pengharapan kami akan kedatangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk perjamuan kudus ini, dan anugerah berkat Allah melalui perjamuan kudus ini mengalir buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Mari cepat kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan setia padamu Bapa.
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah ada, saudara boleh angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah dan tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini kita pegang janji firman Tuhan dengan percaya bahwa segala sakit penyakit kita, Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Terima kesembuhan ilahi dengan imanmu dan dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh pegang cawan anggur di tangan kanan. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Dan ketika mereka sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, anugerah-Mu menyelamatkanku. Kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan besar selalu ada dalam hidupku. Terima kasih. Ku terima pengampunan dosa, kesembuhan ilahi, kebebasan, kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Kekuatan dan pertolongan-Mu ialah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Biar kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang menghasilkan buah dalam hidup kami. Tuhan akan temukan, Tuhan akan lihat menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang kalau kami menghasilkan perbuatan pekerjaan iman. Ada usaha kasih dari kehidupan kami karena kami melayani Allah dan sesama. Bahkan dalam hidup ini kami memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. Menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu dan berkat-Mu pagi ini. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan Amin. amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Salam Jemaat GPI Katarisu. Kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 3 Desember 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GPI Katarisu. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan QRIS atas nama GPI Katarisu yang telah disediakan. Katarisu Kit diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 bertempat di gereja. Kemudian Katarisu Kit akan mengadakan perayaan Natal anak yang akan diadakan tanggal 10 Desember 2023 jam 9.15. Acara dimeriahkan oleh perform dari Dance Katarisu Kit. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di acara ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 9 Desember jam 5.30 pagi. Diadakan secara online via Zoom. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 6 Desember jam 7:30 malam. Diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Bagi kaum pemuda dan remaja, hadirilah ibadah youth dan teen Katarisu diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Dan perayaan Natal pemuda dan remaja akan diadakan Sabtu depan tanggal 9 Desember 2023 dengan pembicara PDP Sony Saputra STH pada pukul 6 sore bertempat di gereja. GPI Katarisu akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang bertempat di Kebun Su Bogor. Untuk memeriahkan acara ibadah disertai adanya door prize. Untuk itu bagi jemaat yang rindu memberkati atau menabur, acara ini dapat memberikan bantuan materi atau voucher door prize. Sedangkan untuk kaos HUT akan dibagikan minggu depan tanggal 10 Desember. Karena itu untuk biaya sebesar 200.000 per orang dimohon agar dapat dibayarkan pada tanggal 10 Desember. Dan sehubungan sudah mendekati Natal umum GPI Katarisu, maka amplop Natal sudah dapat dipersiapkan untuk diambil di depan pintu gereja dan dibawa kembali ke tempat persembahan sebelum hari H, yaitu tanggal 24 Desember 2023. Mari doakan dan kita dukung bersama acara ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Bagi kaum wanita, hadirilah ibadah WPI terakhir di tahun 2023 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata diadakan Sabtu depan tanggal 9 Desember 2023 jam 3:30 sore bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya acara ulang tahun bersama ibu-ibu WPI dari bulan Agustus sampai 9 Desember
dan acara games yang menarik. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang memberkati kaum wanitanya Allah. Keluarga besar GPK Tarisio mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Bapak Amano pada tanggal 1 Desember 2023. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudari Krisdian, Ibu Lenyecin, dan Saudara Alvin. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Bisa dipersiapkan perpuluhannya. Kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Ini bukti kesetiaan kami Tuhan untuk kami mengembalikan 10% Tuhan dari penghasilan kami. Biar persembahan persepuluhan ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini saja Tuhan. Terima kasih, dengan sukacita Tuhan kami akan bawa persembahan persepuluhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Inilah bukti kasih dan ketaatan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu semua penghasilan kami, harta kami, apa yang kami miliki, itu semua adalah miliknya Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa sepersepuluh bagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami untuk kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang berjanji setia, Engkau akan memberkati setiap hidup kami. Seperti janji firman-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni langit tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan. Engkau yang akan memagari kami, menyertai kami, membungkus kami dimanapun kami berada dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Menjauhkan semua hal-hal yang buruk dari hidup kami, bahkan keluar masuk kami dari rumah kami Tuhan, sertai dan pagari dalam perlindungan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan persembahan persepuluhan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudari Krisdian, buat Ibu Lainitcin, buat saudara Alvin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala kerinduan, harapan, cita-cita mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan yang menggenapi. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, pemeliharaan Tuhan membungkus kehidupan mereka supaya senantiasa baik keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat hari ini
untuk rencana pemberkatan pernikahan Saudara Patrick dan Bella. Kami menyerahkan dalam pimpinan Roh Tuhan, semuanya boleh jadi dan berjalan dengan baik sampai kepada acara resepsi. Semuanya dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah cuaca yang baik, terang benderang, tidak turun hujan, boleh menyertai sehingga tidak terganggu dengan cuaca. Kami percaya keturunan-keturunan mereka akan menjadi keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat keluarga almarhum Bapak Amano yang saat ini sedang berduka cita. Kami percaya kekuatan penghiburan damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran mereka, menguasai hidup mereka. Dan kami percaya mereka boleh terus bertekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia mendapat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati rencana untuk pemilihan umum tahun 2024. Semua boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Dan Engkau yang akan menetapkan pimpinan nasional, presiden, wakil presiden terpilih adalah orang yang sungguh-sungguh Tuhan yang tetapkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati kami. Di dalam kebenaran firman-Mu yang kami lakukan, Engkau membuat kami menjadi beruntung dan berhasil. Dalam kemurahan Tuhan, Engkau yang memberkati semua tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang melimpahkan berkat buat usaha pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan keharmonisan dan sukacita. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang naikkan ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.